Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Daniel Kevin Atmawijaya dengan NIM 200-150 dari kelas TPB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas field trip 2023. Yang pertama itu ada power system atau sistem tenaga. Pada operasi pemberotan terdiri dari dua sub komponen utama, yaitu yang pertama ada power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Yang kedua ada distribution equipment atau transmission, meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Sistem transmisi dapat dikerjakan dengan salah satu dari sistem, yaitu sistem transmisi mekanis atau transmisi listrik. Yang pertama itu ada prime mover unit. Prime mover unit ini yaitu eh, mesin yang digunakan untuk penggerak dari semua pekerjaan, seperti dari pemompaan lumpur atau mud pump, terus untuk penggerak dari rotary table dan lain-lain. Kemudian ada sistem transmisi mekanik. Mechanical power transmission atau transmisi tenaga mekanik berarti tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin harus diteruskan secara mekanis. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan tenaga power yang berasal dari prime mover ke peralatan peralatan atau mesin-mesin yang ada di rig. Tenaga yang dihasilkan oleh prime mover harus dihubungkan bersama-sama dengan mesin-mesin yang lain untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi. Hal ini dilakukan dengan hydraulic coupling atau torsi converters yang dihubungkan bersama-sama atau komponen. Tenaga ini kemudian diteruskan melalui elaborate sprocket dan chain linking system atau sistem rantai yang secara fisik mendistribusikan tenaga ke unit-unit yang memerlukan tenaga. Sistem ini sekarang banyak digantikan dengan tenaga listrik atau susunan electrical power transmission. Kemudian ada hoisting system atau sistem pengangkatan. Sistem pengangkatan ini merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing kedalaman dan casing dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan ini terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu struktur penyangga atau supporting struktur yang dikenal dengan nama rig dan peralatan pengangkatan atau hosting equipment. Yang pertama itu ada substruktur. Substruktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stock. Kedua ada lantai bor atau rig. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan ke dalam sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas substruktur dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, mendudukkan drawwork, tempat trailer, dan rotary helper atau rockneck. Susunan lantai bor terdiri dari rotary table yang fungsinya menjadi memutar rangkaian pipa bor atau drill pipe, drill collar, dan bit. Kemudian ada rotary drive meneruskan atau memindahkan daya dari drawwork ke meja putar atau rotary table.
Drawok sendiri merupakan hoisting mekanis pada rotary drilling rig. Kemudian ada drill console merupakan pusat instrumentasi dan rotary drilling rig. Kemudian ada doghouse. Menara pemboran atau drilling tower. Fungsi utama menara pemboran adalah untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus disesuaikan dengan keperluan pemboran. Bagian-bagian menara yang penting. Ginpol merupakan tiang berkaki dua atau tiga yang berada di puncak menara. Berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang crown block atau ginpol. Hanya dipasang menara tipe standar. Water table merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Kemudian ada cross bracing, berfungsi untuk menguatkan menara. Ada yang berbentuk K dan X. Tiang menara merupakan 4 tiang yang berbentuk menara berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal atau pengaruh angin dan sebagainya. Kemudian ada guard, merupakan sabuk menara berfungsi sebagai penguat menara. Kemudian ada marquee board, tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyandarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan, atau pada saat dilakukan cabut pipa. Kemudian hoisting system. Drawok merupakan otak dari satu unit pemboran. Karena melalui drawok ini, seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawok merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Sebagai gambaran adalah ini seperti sistem transmisi pada mobil atau gearbox. Drawok akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Drawok terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar. Konstruksi drawok tergantung dari beban yang harus dilayani. Biasanya didesain dengan horsepower atau HP dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Fungsi utama drawok adalah yang pertama untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang kedua, meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Yang ketiga, meneruskan tenaga dari prime mover ke cartridge untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Kemudian ada overhead tools. Overhead tools merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead tools terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Kemudian ada drilling line. Drilling line berada di dekat drawok. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu ada juga yang tidak bergerak yang ditambatkan pada substruktur atau deadline. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan, maka dibuat cut-off program.
Beban berat yang diderita oleh drilling kabel terjadi pada saat cabut dan masuk drill string atau round trip, pemasangan casing atau running casing, dan operasi pemancingan atau fishing job. Kemudian masuk ke rotating system atau sistem pemutar. Sistem pemutar sendiri adalah untuk memutar rangkaian pipa bor dan memberikan beratan di atas pahat memberi lubang. Sistem pemutar terdiri dari 3 subkomponen, yaitu peralatan putar atau rotary assembly, rangkaian pipa bor, dan mata bor atau bit. Rangkaian pipa bor menghubungkan antara swivel dan mata bor fungsi untuk menarik turunkan mata bor, memberikan beban di atas pahat untuk penembusan atau penetration, meneruskan putaran ke mata bor, menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Mata bor merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi. Yang pertama, peralatan putar atau rotary assembly. Peralatan putar ditempatkan pada lantai bor di bawah crown block di atas lubang. Fungsinya adalah untuk memutar rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung dan menggantungkan rangkaian pipa bor yaitu dengan slip yang dipasang atau dimasukkan pada rotary table ketika disambung atau melepas bagian-bagian drill pipe. Peralatan putar terdiri dari meja putar, master bushing, kelly bushing, dan rotary slip. Meja putar, master bushing, dan kelly bushing digunakan bersama-sama untuk memutar rangkaian pipa bor. Sedangkan meja putar, master bushing, dan rotary table digunakan untuk menggantung rangkaian pipa bor di dalam lubang pada saat menyambung atau melepas section drill pipe dengan bantuan atau make up and break out tongs. Kemudian meja putar atau rotary table. Meja putar berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari drawok ke rangkaian pipa bor melalui kelly bushing dan kelly. Menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor. Kemudian kecepatan meja putar dapat diatur oleh seorang driller man dengan beberapa handle yang ada di drawok. Hubungan rotary table dengan prime mover ada dua macam. Yang pertama hubungan dengan rantai ke drawok, yang kedua hubungan langsung ke prime mover. Master bushing. Master bushing ini merupakan alat yang dapat dilepas dari rotary table. Master bushing berfungsi untuk sebagai dudukan atau penempatan kelly bushing atau rotary slip. Kelly bushing selama operasi pemboran berlangsung untuk meneruskan transmisi gaya putar dari rotary table ke kelly dan seterusnya ke rangkaian pipa bor. Putaran dari rotary table ke rangkaian pipa bor, rotary slip. Jika rotary slip dimasukkan ke dalam master bushing, maka rotary slip akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau pelepasan section rangkaian pipa bor. Kunci utamanya adalah meja putar. Fungsi lain alat ini adalah untuk menahan drill string yang menggantungkan ketika melakukan koneksi, menaikkan dan menurunkan drill string ke drill hole. Kemudian ada rangkaian pipa bor. Yang pertama ada swivel. Swivel adalah ujung teratas rangkaian pipa bor yang berfungsi untuk memberikan kebebasan pada eh, pada rangkaian pipa bor untuk berputar, di mana swivelnya sendiri tidak ikut berputar, memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar agar dapat bekerja sama juga sebagai penghubung antara rotary hose atau pipa karet dengan kelly sehingga memungkinkan lumpur bor untuk sirkulasi.
tanpa mengalami kebocoran. Kemudian upper Kelly Choke merupakan suatu valve yang dipasang di antara swivel dan Kelly. Fungsi utamanya pada saat tertutup adalah untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi. Kemudian lower Kelly Choke atau mud silver valve mempunyai valve otomatis atau manual berfungsi untuk menahan cairan pemboran dalam Kelly pada saat dilakukan penyambungan drill pipe. Drill pipe Drill pipe sendiri merupakan bagian rangkaian pipa bor yang terpanjang. Artinya jumlahnya paling banyak dalam satu rangkaian pipa bor untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Saat digunakan, drill pipe terletak di atas drill collar atau HWDP atau Heavy Weight Drill Pipe. Tipe utama drill pipe ada dua macam, standard drill pipe, kemudian ada heavy weight drill pipe. Yang pertama, standard drill pipe digunakan dari permukaan sampai pada top drill collar. Pada umumnya, drill pipe diikuti drill collar di atas mata bor atau bit. Kemudian yang kedua ada heavy weight drill pipe. Digunakan pada kondisi khusus, yaitu pada waktu terjadi downhole problem seperti pipa terjepit dan sebagainya. HWDP yang merupakan rangkaian drill string terletak di antara drill pipe dan drill collar. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan menambah panjang rangkaian pipa bor dan menambah beban tekan pada drill string. Kemudian ada drill collar yang merupakan rangkaian pipa bor atau bottom hole assembly atau BHA. Ditempatkan pada rangkaian pipa bor bagian bawah di atas mata bor dan di bawah drill pipe. Fungsi utama dari drill collar yaitu sebagai pemberat atau weight on bit atau WOB, sehingga rangkaian pipa bor dalam keadaan tetap tegang dan saat pemboran berlangsung, sehingga tidak terjadi pembelokan lubang sendiri, membuat agar putaran rangkaian pipa bor stabil sesuai yang ditentukan arahnya. Kemudian masuk ke sirkulasi sistem atau sistem sirkulasi. Pada dasarnya sistem sirkulasi sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran atau drilling fluids yang fungsi utamanya adalah mengangkat material pahatan atau cutting hasil hasil dari mata bor atau drill bit dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulis. Selain itu, fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure dengan tekanan formasi atau formation pressure, agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Sistem sirkulasi terdiri dari 4 subkomponen utama, yaitu fluida pemboran atau drilling fluids, tempat persiapan peralatan sirkulasi, dan condition area. Yang pertama itu fluida atau lumpur pemboran atau drilling fluid. Fluida pemboran merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang terdiri dari air, tawar atau asin, minyak, tanah liat atau clay, bahan-bahan kimia, gas dan udara, busa maupun deterjen. Di lapangan fluida dikenal sebagai lumpur atau mat, yang fungsinya sebagai mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, memberi dinding lubang bor dan dengan mat gate, kemudian mengontrol tekanan formasi, membawa cutting dan material-material pemberat pada suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara, memberikan hydraulic horsepower pada bit untuk memberikan serbuk bor atau cutting dari dasar lubang bor dan melepaskan pasir dan cutting di permukaan.
Fluida pemboran yang umum digunakan dalam suatu operasi pemboran dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada water atau basement, yang kedua oil atau basement, tiga air or gas basement. Yang kedua tempat persiapan atau preparation area, terletak pada tempat dimulainya sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Tempat persiapan ini meliputi mud house, steel mud pits atau tanks, mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud storage bins, water tank, dan reserve pits. Yang ketiga, peralatan sirkulasi atau sirkulasi equipment. Peralatan sirkulasi merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Alat ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus mengangkat serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke memat bridge untuk sirkulasi kembali. Kemudian yang keempat ada conditioning area, ditempatkan di dekat rig. Area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up atau pembersihan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan-peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk bor atau cutting dan gas-gas yang terikut. Dua metode pokok untuk memisahkan cutting dan gas dari dalam lumpur bor, yaitu menggunakan prinsip gravitasi di mana lumpur dialirkan melalui sel, shaker, dan settling tanks secara mekanik, di mana peralatan-peralatan khusus yang dipasang pada mat pitch dapat memisahkan lumpur dan gas. Kemudian BOP system atau pencegah semburan liar. Fungsi utama dari blowout prevention system adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick atau blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendalikan sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout prevention sistem terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu BOP stack dan akumulator. BOP stack dan akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai bor, sedangkan akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. BOP stack meliputi peralatan berikut. Yang pertama ada annular preventer, yang kedua pipe ram preventer, yang ketiga drilling spool, yang keempat blind ram preventer, yang kelima casing head. Kemudian supporting system terdiri dari choke manifold dan keyline. Komponen-komponen utama blowout prevention system terdiri dari BOP stack yang merupakan peralatan dengan valve tekanan tinggi yang didesain untuk menahan tekanan lubang bor bila terjadi kick, terdiri dari annular preventer dan ram preventer, drilling spool, dan casing head. Kemudian masuk ke ESP atau Electric Submersible Pump. Salah satu jenis pompa sentrifuga yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas adalah ESP atau Electric Submersible Pump atau pompa benam elektrik. ESP yang digunakan pada proses pengangkatan minyak bumi dari perut bumi termasuk teknologi yang paling canggih
dan efisien hingga saat ini. Namun di sisi lain, teknologi ini juga tidak murah karena selain desain konstruksi pompa dan motor listrik yang khusus, diperlukan juga teknologi kabel listrik yang harus tahan korosi, serta tahan terhadap tekanan dan temperatur tinggi. Prinsip kerja sentrifugal, prinsip kerjanya adalah berdasarkan pada prinsip kerja pompa sentrifugal dengan sumbu putarnya tegak lurus. Pompa sentrifugal adalah motor hidrolis yang menghasilkan tenaga hidrolis dengan jalan memutar cairan yang melalui impeller pompa. Cairan masuk ke dalam impeller pompa menuruti poros pompa, dikumpulkan dalam rumah pompa atau diffuser, kemudian dikeluarkan keluar oleh impeller. Tenaga mekanis motor diubah menjadi tenaga hidrolis. Impeller terdiri dari dua piringan yang di dalamnya terdapat sudut. Pada saat impeller diputar dengan kecepatan sudut V, cairan dalam impeller dilemparkan keluar dengan tenaga potensial dan kinetik tertentu. Cairan yang tertampung dalam rumah pompa kemudian dialirkan melalui pipa keluar atau diffuser, di mana sebagian tenaga kinetis diubah menjadi tenaga potensial berupa tekanan. Karena cairan dilemparkan keluar, maka terjadi proses pengisapan. Kemudian PCP atau Progressing Cavity Pump adalah jenis pompa putar atau rotary pump yang terdiri dari dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Prinsip kerja pompa PCP adalah dengan menggunakan prinsip ruang atau cavities yang bergerak ke atas membawa cairan untuk digunakan rotor yang meliuk atau eksternal helix chrome plate steel untuk anti karat yang diputar di dalam stator yang meliuk juga atau double internal helix dilapisi oleh elastomer yang tepat bersentuhan dengan rotor dalam membentuk suatu ruang yang bergerak, sehingga cairan dari dalam sumur akan naik ke permukaan dengan kecepatan yang tetap dan sangat tergantung dari putaran atau RPM serta laju produksi yang diinginkan. PCP diklasifikasikan menjadi dua tipe. Tipe tubular PCP, tipe insertable PCP. Kemudian ke SRP atau Saccharod Pump. Saccharod Pump merupakan jenis pompa untuk meningkatkan produksi minyak yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, pompa Saccharod juga merupakan atau identitas atau suatu kekhasan yang dimiliki oleh industri perminyakan. Peralatan pompa Saccharod terdiri dari mesin penggerak mula, peralatan di atas dan di bawah permukaan. Mesin penggerak atau premover penggerak mula merupakan sumber utama seluruh peralatan pompa Saccharod, di mana bahan bakarnya dapat berupa gas alam yang berasal dari sumber Saccharod digunakan, solar atau listrik, tergantung pada jenis mesin yang digunakan. Peralatan pompa di atas permukaan. Fungsi utama dari peralatan-peralatan ini adalah memindahkan energi atau tenaga dari premover ke unit peralatan pompa di dalam sumur. Mengubah gerak berputar dari premover menjadi satu gerak bolak-balik naik turun. Kemudian mengubah kecepatan putar premover menjadi suatu langkah pemompaan atau stroke per menit atau SPM yang sesuai atau yang diinginkan. Kemudian peralatan pompa di dalam sumur. Fungsi peralatan pompa Saccharod di dalam sumur adalah untuk membantu menaikkan fluida sumur ke permukaan melalui tubing. Prinsip kerja Saccharod Pump yaitu gerak rotasi dari premover diubah menjadi gerak naik turun oleh sistem pitman crank assembly. Kemudian gerak naik turun ini oleh horsehead dijadikan gerak lurus naik turun atau angguk untuk menggerakkan plunger melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, plunger bergerak ke atas menyebabkan tekanan dari di bawah turun karena tekanan dasar sumur lebih besar dari tekanan
dalam pompa. Akibatnya standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada di dalam barel dan tekanan yang diakibatkan oleh naiknya plunger, maka standing valve menutup, sedangkan traveling valve pada plunger terbuka. Akibat tekanan minyak yang tidak di di dalam barel, selanjutnya pada saat upstroke maksimum minyak akan dipindahkan ke dalam tubing. Kemudian HPU atau hydraulic pump merupakan salah satu metode artificial lift di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi atau power fluid sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. Pada umumnya, pompa HPU digunakan pada sumur yang mempunyai kedalaman rendah. Pemasangan HPU ditujukan pada sumur-sumur pompa yang mempunyai produktivitas yang kecil di bawah 0,5 BFPD atau per PSI sampai tinggi di atas 1,5 BFPD per PSI merupakan dari Kermit A. Brown 1977. Kemudian masuk ke gas lift. Gas lift didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolam fluida di dalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat ke atas permukaan. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus atau ruang antara tubing dan casing, dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi atau aeration yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dari dalam tubing. Kemudian stasiun pengumpul. Stasiun pengumpul atau lebih dikenal dengan gathering station pada dunia perminyakan ini berfungsi sebagai tempat pengumpul fluida hasil produksi, minyak, air, dan gas yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak pada sebuah lapangan. Kemudian fluida tersebut dipisahkan menurut kebutuhannya. Jenis peralatan yang digunakan pada gathering station umumnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dari lapangan yang bersangkutan dan fluida yang diproduksikan. Kemudian separator. Separator suatu alat dipergunakan untuk memisahkan minyak dari air dan gas. Menurut cara kerjanya, separator dibedakan atas dua tipe, yaitu dua pasang separator dan tiga pasang separator. Sedangkan menurut konstruksinya, separator dibedakan atas tiga tipe, yaitu horizontal separator, vertikal separator, dan spherical separator. Dua pasang separator adalah separator yang digunakan untuk memisahkan gas dengan liquid atau zat cair. Pada dua pasang separator terdapat dua buah outlet, yaitu gas outlet dan liquid outlet. Sedangkan untuk tiga pasang separator adalah separator yang digunakan untuk memisahkan gas, minyak, dan air, sehingga pada tiga pasang separator terdapat tiga buah outlet, yaitu untuk gas outlet, water outlet, dan oil outlet. Kemudian separator vertikal cocok digunakan untuk sumur yang mempunyai GOR atau gas oil ratio rendah. Untuk masalah penempatannya, separator vertikal sangat efisien karena tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga sangat cocok digunakan untuk di offshore. Kemudian ada sistem pengolahan atau refinery. Refinery atau pemurnian atau kilang dalam proses pengolahan minyak atau minyak mentah atau crude oil menjadi berbagai jenis produk petroleum yang didapat langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku dalam industri petrokimia. Pengolahan minyak bumi ini bertujuan untuk memurnikan minyak mentah menjadi produk bahan bakar minyak atau BBM dan
non bahan bakar minyak atau non BBM bernilai tinggi. Refinery oil lebih sering dikenal sebagai kilang minyak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.